Sejarah dan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sistem pemerintahan di Nusantara sebelum berdirinya negara republik adalah berbentuk kerajaan. Tercatat berbagai kerajaan Hindu-Buddha pernah ada di Nusantara. Sejarah juga mencatat banyak dari kerajaan tersebut yang mencapai puncak kejayaannya dan memiliki pengaruh yang luas di Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Kamboja dan Thailand. Berbagai kisah tentang kerajaan tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk tulisan, gambar maupun relief yang sering terdapat pada candi. Para ahli meyakini sesungguhnya ada banyak kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Namun demikian, tidak semua berhasil diungkap keberadaannya karena keterbatasan sumber informasi. Salah satu fakta yang menarik tentang kerajaan-kerajaan ini adalah beberapa di antaranya berdiri pada era yang sama dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan itu dapat berupa silsilah penguasaannya yang berasal dari satu garis keturunan, ataupun ikatan berupa pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh satu kerajaan atas kerajaan lain. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. 1. Kerajaan Salakanegara. Salakanegara merupakan kerajaan Sunda tertua di Nusantara. Seorang ahli geografi dan astronomi Yunani, Claudius Ptolemeus, menyebut kota Argire yang berarti perak di wilayah timur jauh dalam bukunya Geografika pada tahun 150. Wilayah inilah yang diyakini sebagai kerajaan Salakanegara. Hal ini mengingat asal-usul kata Salakanegara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti negara perak. Tokoh awal yang berkuasa di Salakanegara adalah Akiterem. Hingga kini masih menjadi perdebatan tentang posisi Salakanegara sebagai kerajaan pertama Nusantara. Mengingat bila berdiri pada abad kedua, berarti kerajaan ini bahkan lebih tua dari Kutemartadipura di Kalimantan Timur. Sumber informasi sejarah lainnya yang didapat sejauh ini adalah catatan perjalanan dari Cina pada masa dinasti Han. Selain itu, ada beberapa teori tentang letak ibu kota Salakanegara. Teori pertama menyebut ibu kota Salakanegara terletak di Teluk Lada, Banten. Sedangkan teori lainnya meyakini lokasi ibu kota berada di Ciondet atau Condet, kawasan Jakarta Timur saat ini. Peninggalan kerajaan Salakanegara antara lain batu menhir, situs di Pulau Sari, situs Ujung Kulon, dan situs Cihunjuran. 2. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur pada hulu Sungai Mahakam, berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kutai menjadi salah satu kerajaan Hindu tertua yang pernah berdiri di Nusantara. Berdasarkan informasi yang tertera pada prasasti Yupa, Raja Kudungga adalah raja pertama sekaligus merupakan pendiri kerajaan Kutai. Aswawarman yang merupakan putra Raja Kudungga kemudian menjadi penerus raja selanjutnya. Kerajaan kemudian diperintah oleh Mulawarman yang juga merupakan putra dari Aswawarman dan merupakan sosok raja paling dikenal dari kerajaan Kutai. Nama-nama raja yang pernah berkuasa dan aksara yang digunakan pada prasasti peninggalan kerajaan
menunjukkan Kutai mendapat pengaruh yang kuat dari Hindu di India Selatan. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang paling dikenal adalah Prasasti Yupa yang berbentuk 7 pilar batu, serta bertuliskan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Peninggalan lainnya adalah Ketopong Sultan, yang menjadi salah satu peninggalan penting kerajaan Kutai, berupa mahkota raja yang terbuat dari emas dan permata seberat 1,9 kg. Selain itu terdapat juga kalung uncal dan kura-kura emas. 3. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, terletak di tepian Sungai Cisadane di wilayah Jawa Barat. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Salah satu raja yang paling terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Selain dikenal sebagai raja yang pemberani, cerdik, dan bijaksana, Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada saat berkuasa, Raja Purnawarman membangun irigasi dan memperbaiki aliran sungai. Sumber sejarah tentang kerajaan Tarumanegara diperoleh dari beberapa peninggalan prasasti. Beberapa prasasti itu antara lain adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Ciretem, Prasasti Pasir Ciawi, Prasasti Ciareten, dan juga Candi Batujaya. Sumber informasi lainnya tentang keberadaan kerajaan Tarumanegara diperoleh dari catatan perjalanan Pendeta Fahien dari Cina. 4. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing berdiri pada abad ke-6 Masehi. Terdapat perbedaan pendapat tentang lokasi kerajaan. Beberapa dari para ahli memperkirakan Kalingga terletak antara Pekalongan dan Jepara, tetapi penulis J.L. Mun meyakini kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya. Kerajaan Kalingga identik dengan kisah Ratu Sima, seorang penguasa yang terkenal arif dan bijaksana. Masyarakat Kalingga sendiri adalah penganut Buddha. Kerajaan Kalingga diyakini sebagai nenek moyang dari kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah dan keberadaan Kalingga antara lain diketahui dari kronik berita Tiongkok serta peninggalan dan prasasti. Hingga kini masih dapat ditemui peninggalan kerajaan Kalingga berupa prasasti Tukmas di Dusun Dakau, Jawa Tengah dalam huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta, prasasti Sojomerto di Desa Sojomerto, Candi Angin, dan situs Puncak Songolikur. 5. Kerajaan Sriwijaya. Terletak di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sementara letak lokasi kerajaan hingga kini masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli meyakini Sriwijaya berada di Palembang, yakni di dekat Sungai Musi antara Bukit Sikuntang dan Sabukingking. Hal ini berdasarkan sumber dari prasasti Ketukan Bukit yang memuat informasi tentang wilayah Kedatuan Sriwijaya. Sementara beberapa teori lain menyebutkan kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Sungai Batang Hari Jambi. Namun yang pasti, Sriwijaya merupakan satu dari beberapa kerajaan maritim yang pernah ada di Nusantara. Nama Sriwijaya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Sri yang bermakna gemilang dan Wijaya yang artinya kejayaan. Sesuai namanya, kerajaan ini pernah mencapai masa puncak kejayaan.
Kerajaan Sriwijaya bahkan mampu memperluas peta kekuasaannya hingga ke Jawa Barat, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, bahkan Kamboja. Prasasti Nalanda yang dibuat oleh Raja Benggala di India menyebut Raja Balaputra Dewa adalah salah satu keturunan Wangsa Sailendra yang berasal dari Jawa dan menjadi penguasa di Swarnadwipa, sebutan untuk Pulau Sumatera kala itu. Oleh karena itu, para ahli meyakini kerajaan yang dimaksud dalam prasasti ini adalah Sriwijaya. Meski demikian, asal-usul Balaputra Dewa masih menjadi perdebatan hingga kini. 6. Kerajaan Wijayapura. Wijayapura adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-7 dan terletak di muara Sungai Rejang, Kalimantan Barat. Sumber referensi tentang keberadaan kerajaan Wijayapura sangat terbatas. Namun demikian, beberapa asumsi menyatakan bahwa Wijayapura juga dikenal sebagai kerajaan Sambas kuno. Kerajaan ini diyakini sebagai kerajaan pertama di bumi Sambas. Kerajaan ini juga disebut sebagai koloni kerajaan Bakulapura hingga kemudian menjadi koloni dari kerajaan Tanjung Pura yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Wijayapura antara lain berupa gerabah dan patung yang juga menjadi bukti kuat keberadaan kerajaan ini. Selain itu, terdapat arca-arca Buddha yang juga diduga merupakan peninggalan kerajaan Wijayapura. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa arca tersebut berasal dari abad ke-6 sampai 7 Masehi. 7. Kerajaan Mataram kuno. Berdiri pada abad ke-8 Masehi, Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang pada awalnya berada di Jawa Tengah, hingga akhirnya berbagai peristiwa mendorong pemindahan kerajaan ke Jawa Timur. Pengaruh kerajaan Sriwijaya dan serangan-serangan yang dilakukan terhadap kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu alasan utama dibalik pemindahan lokasi kerajaan. Selain itu, peristiwa meletusnya Gunung Merapi juga turut mendorong pemindahan letak kerajaan. Raja Sanjaya diketahui sebagai raja pertama kerajaan Mataram kuno. Peninggalan kerajaan Mataram kuno dapat dilihat pada prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kelitung, prasasti Canggal, dan masih banyak lagi prasasti-prasasti lainnya. Selain prasasti, peninggalan kerajaan Mataram yang paling banyak dikenal adalah berupa candi. Beberapa di antara candi-candi tersebut adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Arjuna, dan Candi Pawon. 8. Kerajaan Bali. Dikenal dengan nama lain Bali Dwipa, kerajaan Bali berdiri pada awal abad ke-10, terletak berdekatan dengan Pulau Jawa. Kerajaan Bali memiliki ikatan yang kuat dan mendapat banyak pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu lainnya yang ada di pulau tersebut. Selain itu, berbagai sumber menyebutkan bahwa ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyatnya yang melarikan diri dan hidup menetap di Bali. Sepanjang keberadaannya, kerajaan Bali seringkali berganti kepemimpinan. Kerajaan Bali mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Dharma Udayana Warmadewa yang berasal dari Wangsa Warmadewa. Kehidupan sosial Bali kuno dipengaruhi oleh kesenian rakyat dan keraton. Selain itu, mereka juga mengenal sistem kasta yang membagi tingkatan strata sosial kemasyarakatan.
Kerajaan Bali kemudian ditaklukkan oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1343. Peninggalan Kerajaan Bali antara lain Prasasti Blanjong, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti Panglapuan, dan Candi Mangening. 9. Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan berdiri pada tahun 1009, terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Airlangga setelah runtuhnya Kerajaan Medang dan memerintah hingga tahun 1042. Raja Airlangga sendiri adalah seorang penganut Hindu Wisnu. Ini sebagaimana informasi yang didapat dari Prasasti Pucangan. Setelah turun tahta, Airlangga menjadi seorang pendeta. Perebutan kekuasaan terjadi antara kedua putranya setelah putri mahkota Sang Ramawijaya Tunggadewi menolak untuk naik tahta. Kemudian atas saran penasehat kerajaan Empu Barada, Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian pada tahun 1045. Kerajaan bagian barat bernama Kadiri, sedangkan bagian timur bernama Janggala. Peristiwa pembagian wilayah ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Negara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II. Bukti peninggalan kerajaan Kahuripan antara lain Arca Airlangga, Candi Belahan, Prasasti Kamalagian, Arca Dewi Gili Suci, dan Petilasan Airlangga. 10. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau yang sering juga disebut Kadiri atau Kerajaan Panjalu berdiri pada tahun 1042 di Jawa Timur. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang berpusat di Daha atau yang dikenal sebagai Kota Kediri saat ini. Kediri adalah salah satu pecahan dari Kerajaan Kahuripan ketika Airlangga membagi wilayah menjadi dua bagian. Seni sastra sangat berkembang di masa ini. Salah satu karya sastra Jawa kuno yang terkenal pada era ini adalah Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan kemudian diselesaikan oleh saudaranya Empu Panuluh. Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Konflik muncul karena Kertajaya membuat aturan yang bertentangan dengan agama, sehingga kaum Brahmana meminta bantuan pada Ken Arok untuk menaklukkan Kediri. Beberapa bukti peninggalan kerajaan Kediri adalah Prasasti Banjaran, Prasasti Hangtang, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Kamulan, Candi Penataran, Candi Gurah, dan Arjabuda Vajrasattva. 11. Kerajaan Janggala. Janggala merupakan satu dari pecahan kerajaan Hindu Kahuripan yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika terjadi perebutan tahta kerajaan Kahuripan, Raja Airlangga membagi dua kerajaan dan menyerahkan wilayah Janggala kepada putranya Mapanji Karasakan. Berdiri pada tahun 1042, keberadaan Janggala tergolong singkat dengan hanya mengalami 3 periode masa kepemimpinan. Meskipun pada awal-awal masa berdirinya Janggala berkembang pesat, tetapi berbagai serangan dari Kediri telah melemahkan kerajaan ini. Mapanji Lanjung Ahyes kemudian menjadi penerus Mapanji Karasakan, dan pada masa ini Janggala semakin sering mendapat serangan dari kerajaan Kediri. Kerajaan Janggala akhirnya mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Samarotsaha akibat serangan dari Srijayabaya yang merupakan pemimpin kerajaan Kediri kala itu.
Peninggalan kerajaan Janggala antara lain adalah Candi Prada, Prasasti Turun Hyang II dan Sirah Keting, dan situs berupa tumpukan batu bata di Sidoarjo. 12. Kerajaan Singasari. Berdiri pada tahun 1222 Masehi, Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur. Kerajaan bernama resmi Tumapel ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjadi raja pertama. Menurut kitab naskah sastra Jawa Pararaton, Tumapel pada awalnya adalah kekuasaan di bawah Kerajaan Kadiri. Tumapel pada saat itu di bawah kepemimpinan Tunggul Ametung, yang merupakan akuwu atau setara dengan camat. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan mengambil alih kekuasaan dengan menjadi akuwu di Tumapel. Bersama para Brahmana, Ken Arok melawan Kerajaan Kediri dan kemudian dinobatkan sebagai Raja Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Ken Arok memerintah hanya selama 5 tahun, karena pada tahun 1227 ia dibunuh oleh orang suruhan Anusapati yang tak lain merupakan putra tirinya. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati naik tahta menjadi Raja Tumapel. Namun Anusapati kemudian dibunuh oleh putra kandung Ken Arok, yakni Tohjoyo, yang kemudian menggantikannya sebagai raja pada tahun 1248. Masa kekuasaan Tohjoyo tidak lama. Ranggawuni yang merupakan putra Anusapati membalaskan dendam kematian ayahnya dan kemudian mengambil alih kepemimpinan Tumapel dan memerintah hingga tahun 1268. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, salah satu putra Ranggawuni yang memiliki cita-cita menyatukan Nusantara. Kertanegara sekaligus merupakan raja terakhir Singasari yang memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Selain naskah sastra Jawa Pararaton, sumber informasi tentang kerajaan Singasari didapat dari prasasti Mula Malurung. Raja pertama adalah Raden Wijaya yang bergelar Kertaraja Sajayawardhana. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. 13. Kerajaan Majapahit. Berdiri pada tahun 1293, Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Nusantara. Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut berbagai informasi, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini Majapahit memiliki kekuasaan yang sangat luas di Nusantara, mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit mulai mengalami kemunduran dan satu persatu daerah kekuasaan melepaskan diri. Beberapa dari peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada saat ini antara lain Candi Suku, Candi Cetho, Candi Pari, dan Candi Jabung. 14. Kerajaan Kanjuruhan. Kanjuruhan adalah satu kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Timur. Kanjuruhan berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini berdiri di lembah antara Sungai Brantas dan Kalimetro. Keberadaan kerajaan ini tertulis dalam aksara Jawa kuno dan dalam bahasa Sanskerta pada Prasasti Dinoyo yang dibuat pada tahun 760 Masehi. Kanjuruhan berkembang pesat
dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Gajayana. Sementara Kerajaan Mataram pada saat itu tengah agresif melakukan perluasan kekuasaan wilayah, baik melalui cara-cara penaklukan maupun persahabatan. Namun tidak ada informasi pasti bagaimana kemudian Kanjuruhan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan antara lain Candi Badut, Prasasti Dinoyo I yang ditemukan di daerah Karangpesuki Malang, dan Prasasti Sangguran. 15. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu di tanah Sunda yang dibangun pada tahun 923 oleh Srijaya Bupati. Hal ini sebagaimana tertera dalam Prasasti Sang Hyang Tapak yang berangka tahun 952 Saka. Pajajaran mengalami masa keemasan pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang diyakini sebagai Prabu Siliwangi. Pada masa ini hasil bumi diperdagangkan hingga ke Kepulauan Maladewa, dan kehidupan masyarakat Pajajaran berada dalam kemakmuran. Proses masuknya Islam serta persebaran pengaruh dan perkembangannya yang cepat di Pulau Jawa diduga sebagai salah satu hal yang menjadi faktor kemunduran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini kemudian mengalami kehancuran akibat serangan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Peninggalan kerajaan ini antara lain Prasasti Cikapundung, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Hulu Dayuh, dan Prasasti Ulu Belu. 16. Kerajaan Kuripan. Kuripan terletak di sebelah hilir dari negeri Candi Agung, tepatnya di Danau Panggang, hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Tidak banyak informasi yang didapat tentang kerajaan ini. Kerajaan Kuripan diduga adalah nama lain dari Kerajaan Tapalong, sebagaimana disebut dalam Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dari Majapahit pada tahun 1365. Sementara Kuripan sendiri diduga merupakan nama ibu kota kerajaan pada saat itu. Ada juga yang menduga bahwa Kuripan adalah kerajaan yang sama dengan Tanjung Puri atau Kerajaan Nan Sarunai. Kemungkinan lainnya adalah Kerajaan Nan Sarunai berada di bawah Kerajaan Kuripan. Sementara informasi lainnya yang diperoleh dari tutur candi, Kuripan telah berdiri sebelum Kerajaan Negara Dipa. 17. Kerajaan Negara Dipa. Negara Dipa berdiri sekitar tahun 1387 dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini terletak di kawasan Amuntai. Konon Negara Dipa didirikan oleh seorang saudagar yang berasal dari India Selatan atau dikenal sebagai negeri keling bernama Ampu Jatmika bersama kedua putranya, yaitu Lambu Mangkura dan Empu Mandastana. Setibanya di Negara Dipa, Ampu Mangkurat membangun sebuah candi yang kemudian dikenal dengan nama Candi Laras. Pada awal berdiri, ibu kota Negara Dipa adalah Candi Laras yang berada di hilir Sungai Bahan, kemudian mengalami pemindahan ke hulu sungai di kawasan Candi Agung Amuntai. Meski sebagai pendiri, Ampu Jatmika bukanlah keturunan bangsawan dan tidak menyebut dirinya sebagai Raja Negara Dipa. Pada awalnya,
Negara Dipa berada di bawah kerajaan Kuripan hingga akhirnya Ampu Jatmika menggantikan kedudukan Raja Kuripan yang telah mangkat dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan ini kemudian berganti nama menjadi Negara Daha pada masa kekuasaan Raden Sekar Sungsang. Salah satu peninggalan kerajaan Negara Dipa adalah Candi Agung di Amuntai Tengah. 18. Kerajaan Negara Daha. Negara Daha merupakan kerajaan Hindu Siwa Buddha yang berdiri pada tahun 1478. Hikayat Banjar adalah sumber utama informasi yang digunakan dalam penelusuran kerajaan Negara Daha. Pusat kerajaan berlokasi di Sungai Negara, Kalimantan Selatan. Negara Daha sendiri merupakan pendahulu Kesultanan Banjar di Kalimantan. Ibu kota kerajaan ini adalah Muharahula yang saat ini adalah merupakan Kecamatan Daha Selatan. Menurut Hikayat Banjar, Kerajaan Negara Daha sesungguhnya adalah penerus kerajaan Dipa di wilayah Kuripan. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 4 orang raja yang keseluruhannya adalah penganut agama Buddha. Negara Daha kemudian ditaklukkan oleh Pangeran Samudra yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Suryanula. Pada masa ini dimulailah era baru Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Tidak diketahui secara pasti peninggalan kerajaan Negara Daha selain pecahan-pecahan keramik yang ditemukan di Desa Bajayao. Namun demikian terdapat beberapa barang pusaka yang diyakini berasal dari kerajaan Majapahit, seperti canang yang diberi nama Macan Patu, gamelan Larasati, mahkota raja, dan lain-lain. 19. Kerajaan Malayu Dharmasraya. Kerajaan Malayu Dharmasraya merupakan kerajaan Hindu yang pernah ada di Sumatera Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Malay Muda yang berdiri pada tahun 1183 Masehi di tepi Sungai Batanghari. Sumber informasi berupa Tambo Minangkabau menyebut asal-usul kerajaan Malayu didirikan oleh Srijaya Negara. Salah satu raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini adalah keturunan Srijaya Naga, yaitu Sri Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Ibu kota kerajaan juga pernah mengalami pemindahan dari Dharmasraya ke daerah pedalaman Pagaruyung atau Suruaso. Nama Adityawarman juga sering disebut dalam sejarah Dharmasraya. Menurut silsilah, Adityawarman merupakan putra dari Darajingga, seorang putri dari kerajaan Melayu yang kemudian menjadi Tuan Suruaso. Hingga kini tidak diketahui akhir kehidupan Adityawarman. Sementara sebab-sebab kemunduran kerajaan Malayu Dharmasraya diduga akibat terdesak oleh perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di pantai timur Sumatera, seperti di daerah Riau. Keberadaan Dharmasraya terungkap melalui prasasti Dharmasraya. Petunjuk lain yang mengungkap tentang Dharmasraya adalah prasasti Bandar Bapahat, prasasti Padang Rojo yang berbahasa Tamil, dan ditemukan di Bukit Gombak, Kabupaten Tanah Datar. Demikian beberapa dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Sejarah telah mencatat bumi Nusantara pernah didiami oleh kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh luas serta berjaya pada masanya, sebelum akhirnya mengalami keruntuhan.
Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut di masa lalu menunjukkan bagaimana budaya dan peradaban manusia terus berkembang hingga saat ini. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.